Kisah ini bermulai dari sosok kakak beradik yang berpengarai berbeda, yaitu Tuti dan Maria. Tuti seorang kakak yang selalu serius dan aktif dalam berbagai kegiatan wanita. Ia bahkan aktif dalam memberikan orasi-orasi tentang persamaan hak kaum wanita. Pada saat itu, semangat kaum wanita sedang bergelora, sehingga mereka mulai menuntut persamaan dengan kaum pria. Sedangkan Maria adalah adik yang lincah dan periang, sehingga semua orang yang berada di dekatnya pasti akan menyenangi kehadirannya. Di tengah-tengah kedua darah jelita ini, muncullah Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran yang pada masa itu lebih dikenal dengan sebutan sekolah tabib tinggi. Sejak pertemuannya yang pertama di gedung akuarium Pasar Ikan, antara Maria dan Yusuf timbullah kontak batin sehingga mereka menjadi sepasang kekasih. Sementara itu, Tuti yang melihat hubungan cinta kasih adiknya sebenarnya berkeinginan pula untuk memiliki seorang kekasih. Apalagi setelah ia menerima surat cinta dari Supomo, seorang pemuda terpelajar yang baik hati dan berbudi luhur. Namun karena pemuda itu bukanlah idamannya, ia menolak cintanya. Sejak itu hari-harinya semakin disibukkan dengan kegiatan organisasi dan melakukan kegemarannya membaca buku, sehingga ia sedikit melupakan angan-angannya dengan seorang kekasihnya. Setelah melalui tahap-tahap perkenalan, pertemuan dengan keluarga, dan kunjungan oleh Yusuf, diadakanlah ikatan pertunangan antara Maria dan Yusuf. Tetapi sayang, ketika menjelang hari pernikahan, Maria jatuh sakit. Penyakitnya sangat parah, yaitu malaria dan TBC, sehingga harus dirawat di sanatorium Pacet. Tidak lama kemudian, Maria menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum ajal datang, Maria berpesan kepada kakaknya agar bersedia menerima Yusuf. Tuti tidak menolak dan dimulailah pertunangan antara Tuti dan Yusuf. Akhirnya, tidak lama kemudian, keduanya menikah dan hidup selamanya. Secara keseluruhan, isi cerita ini sangatlah bagus. Alur yang ditulis sudah runtut, dimulai dari pengenalan, klimaks, anti klimaks, sehingga penyelesaian yang sangat dramatis. Novel ini bisa membawa para pembaca seolah-olah menjadi audiens dalam sebuah drama percintaan yang mengharukan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap insan pasti akan mempunyai pasangan hidup jika sang penguasa telah menakdirkan yang mana ia akan menjadi pendamping hidup kita dikala kita suka maupun duka. Sayangnya novel ini yang pertama kali terbit di tahun 1936 sepertinya kurang diminati para remaja, padahal temanya pun tidak jauh dari realita kehidupan kita. Tatanan bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu, sehingga kurang bisa dipahami para pembaca. Novel ini berkisah tentang seorang dokter yang bernama Sukartono alias Tono. Dokter yang sangat banyak sekali pasiennya karena sifatnya yang ramah, pintar, dan siap menolong orang kapanpun. Tetapi sayangnya Dr. Sukartono kurang bahagia dengan profesinya sebab dia lebih menyukai bidang seni, terutama musik. Tono juga tidak bahagia hidup bersama istrinya yang bernama Sumartini alias Tini, karena Tini lebih suka menghabiskan waktunya untuk berorganisasi daripada mengurus rumah tangganya. Tetapi Tini juga merasa tidak bahagia karena kehidupan masa lalunya dengan Hartono yang sampai sekarang masih dicintainya, dan yang tak lain adalah teman baik suaminya Sukartono. Namun jauh lubuk hati Sumartini, dia sangat mencintai Tono. Begitupun sebaliknya, Tono juga mencintai Sumartini. Namun mereka tidak saling mengetahui karena selalu bersikap dingin dan tidak suka bertukar pikiran. Kebahagiaan mulai datang ketika Tono bertemu dengan perempuan yang tak lain adalah teman masa kecilnya, yaitu Iyah alias Siti Rohayah. Ia penyanyi keroncong yang selama ini Tono kagumi. Kemudian Tono pun mulai jatuh cinta kepada Yah dan sering berkunjung ke rumah Yah untuk mencari kedamaian. Kebahagiaan yang dirasakan Tono tidak berlangsung lama karena Tini mengetahui bahwa Tono sering bertemu dengan Yah, dan tak lama kemudian Tini memutuskan untuk berpisah dengan Tono dan memilih pergi ke Surabaya untuk mengurus rumah piatu.
Tetapi entah mengapa, ia pun pergi meninggalkan Tono, lelaki yang sangat ia cintai sejak kecil. Akhirnya Tono merasa sedih dan kesepian karena orang-orang yang berarti dalam hidupnya pergi meninggalkan dia. Adapun kelebihan dalam novel yang berjudul Belenggu yaitu yang pertama, warna sampul cukup menarik dengan perpaduan warna yang cocok. Yang kedua, sinopsis yang terdapat di sampul belakang cukup lengkap sehingga dapat merangkum semua isi cerita novel. Dan yang ketiga, cerita novel cukup menarik dan menginspirasi. Adapun kekurangan dalam novel yang berjudul Belenggu yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan cukup sulit dimengerti karena menggunakan bahasa Indonesia klasik. Yang kedua, kertas tiap halaman terlalu tipis sehingga akan mudah sobek. Dan yang ketiga, harga novelnya cukup mahal. Perbedaan Balai Pustaka dan Pujangga Baru adalah kalau Balai Pustaka bentuk tulisan menggunakan bahasa Melayu, sedangkan Pujangga Baru bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang telah diresmikan menjadi bahasa pemersatu.